Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita melanjutkan silsilah hadis sahih. Kita masuk hadis yang ke-22. An Abi Hurairah marfu'an, idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabu. Apabila seseorang marah, lalu dia mengucapkan a'udzu billah. Dalam riwayat Muslim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka akan tenang kemarahannya. Di sini menunjukkan saudaraku seiman, yang pertama bahwa disyariatkan, dianjurkan apabila kita marah untuk mengucapkan ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu bahwa setan berusaha menggunakan kemarahan itu sebagai pintu untuk merusak seorang hamba. Karena marah itu salah satu pintu setan, Marah itu membuat seseorang itu tidak bisa berpikir, Pak. Orang kalau marah itu keinginan terbesarnya apa? Memuntahkan kemarahan. Ingin balas dendam. Maka dari itu orang yang marah seringkali akalnya itu tidak berfungsi, Pak. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika akal kita tidak berfungsi, kalah oleh marah, disitulah setan masuk. Setan berusaha bagaimana caranya supaya kita jatuh kepada dosa dengan kemarahan. Baik dengan ucapan-ucapan yang kasar, menghardik, menghina, mengucapkan kata-kata kotor, bahkan terkadang naudzubillah min dzalik, mengucapkan kata-kata kufur. Maka dari itu penting kita ketika marah itu untuk kita tahan, Pak. Di antara caranya yaitu ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis berikutnya 23. An Abdah bin Abi Lubabah an Mujahid an Ibni Abbasin marfu'an. Idza laqiya al-muslimu akhahu al-muslim fa akhadha bi yadihi fa safahahu tanatharat khatayahuma min baini asabi'ihima kama yatanatharu waraqu syajar bisyita. Ibnu Abbas berkata secara marfu, yaitu dari Rasulullah SAW, apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim, lalu ia berjabat tangan, keduanya berjabat tangan, maka akan berguguranlah dosa-dosanya dari sela-sela jari jemarinya, sebagaimana berguguran dedaunan pohon di waktu syita, yaitu malam di waktu musim dingin.
Qala Abdah, berkata Abdah, faqultu li Mujahid, inna hadha la yasir. Lalu aku berkata kepada Mujahid, ini mudah sekali. Cuma jabat tangan doang sudah bisa menggugurkan dosa. Kata Abdah, ini mudah sekali. Kata Mujahid, la taqul hakadha. Kamu jangan ngomong begitu. Fa inna Allah Ta'ala qala fi kitabih law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kamu jangan berkata seperti itu, karena Allah berfirman, kalaulah kamu menginfakkan semua harta di bumi ini seluruhnya, maka kamu tidak akan bisa untuk mempersatukan hati mereka, mentaklif hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan hati mereka itu bersatu padu. Fa'araftu fadla ilmihi ala ghairihim. Semenjak itu aku mengetahui bagaimana kedalaman ilmunya Mujahid dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini kita ambil faedah keutamaan berjabat tangan. Dan bahwasanya berjabat tangan kalau kita bertemu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Hadis ini menunjukkan, kita ambil faedah yang kedua, bahwa jabat tangan itu dianjurkan saat kita bertemu, Pak. Adapun kalau bertemunya maksudnya di sini bertemu yang sering, Pak. Karena misalnya kita satu kampung misalnya, jadi sering ketemu, setiap ketemu jabat tangan. Adapun kalau bertemunya jarang, dalam artian jarang ketemu, lama nggak ketemu karena dia safar misalnya, dan yang lainnya, atau karena memang rumahnya jauh sekali, maka disyariatkan berpelukan. Yang disyariatkan pada waktu itu apa? Berpelukan. Ya. Terus kalau cipika-cipiki gimana? Cipika-cipiki atau tempel pipi kanan kiri itu nggak ada sunnahnya. Ya, sunnah itu imma dia jabat tangan atau berpelukan. Ya. Adapun tempel gini, apalagi sampai adu kepala, Pak. Semua ini tidak ada sunnahnya. Ya, tapi kalau di suatu adat seperti itu, misalnya kalau ketemu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kalau pengen lebih sesuai sunnah, ya berpelukan. Ya, begitu akhul Islam. Tapi ini bukan antara laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya, kecuali kalau laki-lakinya itu Pak, ya, ikut kaumnya Nabi Lut. Ya. Maka jangan, bahaya. Nah, di sini kita berfaedah nih akhwat Islam yang ketiga. Larangan meremehkan amalan sekecil apapun. Larangan meremehkan amalan sekecil apa? Sekecil apapun. Karena Abdah berkata kepada Mujahid, inna hadza la yasir, ini mudah sekali, kecil banget ini, cuma jabat tangan saja kok. Apa kata Mujahid? Kamu jangan berkata seperti itu. Apa kamu tidak mendengar firman Allah? Kalaulah kamu menginfakkan semua yang ada di bumi ini untuk mempersatukan hati-hati manusia, kamu tidak akan mampu itu.
Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati manusia. Maksudnya apa? Bahwa jabat tangan walaupun kelihatannya kecil, tapi itu bisa mempersatukan hati kita, Pak. Iya. Antum kalau lagi dengki sama orang, kesel sama orang, terus antum jabat tangan sama dia, "Alan, gimana kabar?" sambil senyum. Itu biasanya langsung hilang tuh, Pak. Iya. Hilang kedengkian yang ada di hati kita. Nah, itu subhanallah sesuatu yang agung, ya. Hadis 24. An Ibni Abbasin anna rajulan atan Nabi SAW faqal inna abi mata walam yahujja afa ahujju anhu qala ara'aita law kana ala abika daynun akunta qadiyahu qala na'am qala hujja an abik. Dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya ayahku sudah meninggal, tapi belum sempat haji. Apakah aku boleh menghajikannya?" Namanya badal haji, Pak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana pendapatmu kalau ayahmu meninggalkan hutang? Bukankah kamu wajib untuk membayarkan hutangnya?" Kata dia, "Iya." Kata Rasulullah, "Kalau begitu, hajikan ayahmu." Ya. Di sini akal Islam saudaraku seiman menunjukkan tentang bolehnya seorang anak, Pak, menghajikan orang tuanya yang gak sempat haji. Ya. Nah, ini disebut dengan badal haji. Dalam masalah badal haji ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh membadalkan orang yang masih hidup dan mampu. Ya, dia masih hidup, mampu secara fisik, finansial, maka tidak boleh membadalkan haji orang seperti ini. Kata Ibnu Qudamah, la yajuzu an yastaniba fil hajjil wajib man yaqdir al hajj binafsihi ijma'an. Tidak boleh membadalkan haji yang wajib atas orang yang mampu berhaji, ya, secara ijma' ulama. Maka kata Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilm ala anna man alaihi hujjatul Islam wa huwa qadir ala an yahujja la yujzi'u anhu an yahujja ghairahu anhu. Seluruh ulama sepakat ijma bahwa orang yang wajib katanya hajjatul Islam. Hajjatul Islam artinya haji pertama kali, Pak, ya. Dan dia mampu untuk haji. Ya, maka dia tidak boleh dihajikan oleh orang lain. Jadi menghajikan orang lain itu, Pak, kapan? Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam masalah badal haji, hajjul badal yakunu alil marid maradan la yurja bur'u aw anil ajiz bi badanihi aw anil mayyit dunal faqir wal ajiz bisababi dharfin siyasiyin aw amni. Badal haji itu buat siapa? Buat orang yang sakit, di mana sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Atau bagi orang yang badannya lemah, tidak bisa untuk pergi. Atau untuk orang yang sudah meninggal dunia, tapi dia bukan orang fakir. Ya. Adapun kalau mayatnya waktu meninggal dia fakir miskin, gak bisa haji, maka tidak perlu dihajikan. Ya. Karena dia sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kewajiban haji pada waktu itu.
Berkata Imam An-Nawawi, wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al may'us an bur'ihi. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menghajikan itu ya bagi orang yang sudah meninggal. Demikian pula orang yang lemah badannya dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, hajjul badal la yakunu 'anil ajiz maliyan li'anna al-hajja tasqutu fardiyatuhu 'anil faqir. Innama hajjul badal 'anil ajiz bi badanihi. Badal haji itu tidak untuk orang yang waktu hidupnya memang fakir miskin, gak punya fulus. Ya. Tapi haji badal itu bagi mereka yang punya duit, mampu untuk haji secara finansial, tapi badannya nggak kuat. Badannya apa? Nggak kuat. Ya. Lajnah Daimah ditanya, hal yajuzu li ahadin an ya'tamir aw yahujja an qaribihi alladhi yakunu ba'idan an Makkah wa laysa ladaihi ma yasilu bihi ilaiha ma'a annahu qadirun bit-tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang jauh dari Mekah dan ia tidak punya sesuatu untuk bisa sampai ke Mekah, tapi secara badan dia mampu untuk tawaf? Maka Lajnah Daimah menjawab, qaribukal madhkur la yajibu alaihil hajj madama la yastati'ul hajj maliyan. Saudaramu itu tidak wajib haji bila tidak ada kemampuan finansial. Ya, tidak punya uang. Wala tasihun niyabatu anhu fil hajj wala fil umrah. Dan tidak sah menghajikan atau mengumrohkannya. Ya, li'annahu qadirun ala ada'i kulli minhuma bi badanihi. Kenapa? Karena dia mampu kalau dia punya duit untuk pergi umroh dan haji dengan badannya. Ya. Wa innama tasihun niyabatu fihim 'anil mayyit wal 'ajiz an mubasharati dzalika bi badanihi. Yang sah itu adalah menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya kalau antum punya bapak dulu memang nggak mampu haji, terus antum pengen hajikan dia, boleh? Boleh. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena bapaknya dulu fakir. Dan orang fakir tidak wajib haji. Terus anaknya rupanya jadi ini miliarder. Ya. Boleh nggak anaknya kemudian menghajikan bapaknya? Boleh, nggak masalah. Tapi tidak wajib. Poin yang keempat, la yajuzu li ahadin an yahujja an ghairihi ila an yakuna qad hajja an nafsihi. Fa in fa'ala fataqa'u hajjatu an nafsihi la an ghairihi. Orang yang belum pernah haji tidak bisa menghajikan orang lain. Demikian pula orang yang tidak pernah umroh tidak bisa mengumrohkan orang lain. Jadi syarat seseorang boleh menghajikan orang lain, dia sendiri sudah haji. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an Syubrumah." Lalu Rasulullah SAW sabda kepada dia, "Man Syubrumah?" Siapa Syubrumah? Ya, akhun li au qarib, saudaraku. Hajjata an nafsik, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri? Belum.
Maka kata Rasulullah, hujji an nafsik thumma an hujji an syubruma. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian setelah itu boleh menghajikan syubruma. Nah, kalau misalnya ada orang yang belum pernah haji, terus dia niatnya menghajikan orang lain, Pak, maka jatuhnya haji buat dirinya, bukan untuk orang lain. Iya. Poin yang kelima. Yajuzu lil mar'ah an tahujja 'anil rajul. Kama yajuzu li rajul an yahujja 'anil mar'ah. Seorang wanita boleh menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Ya. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita ya yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku ya tidak mampu duduk di atas unta sementara dia sudah ya mendapatkan kewajiban haji. Apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, iya. Maka kalau misalnya ibu punya suami ibu kaya raya, punya duit banyak, tapi belum sempat haji, meninggal. Boleh nggak buat seorang istri menghajikan suaminya? Boleh, nggak masalah. Iya. Poin yang keenam. La yajuzu li ahadin an yahujja an syakhsain aw akthar fi hajjatin wahidah. Walahu an ya'tamir an nafsi aw an ghairihi wa yahujja an akhar. Tidak boleh seseorang menghajikan untuk dua orang. Antum niat mau menghajikan dua orang sekali tahun itu juga, tak bisa. Ya. Jadi satu orang menghajikan hanya cukup untuk satu orang saja. Tidak untuk dua orang, apalagi sampai satu kampung. Ya. Kata ulama lajnah daimah, wala yajuzu li syakhsi an yahujja marratan wahidah wa yaj'aluha li syakhsain. Fal hajju la yujzi'il an wahid. Maka tidak boleh satu orang menghajikan dua orang. Karena menghajikan itu hanya mencukupi buat satu orang. Kadang Pak, di waktu haji itu ada orang yang kerjaannya ngumpulin badal haji, Pak. Sini saya jawab badalin boleh kumpulin, diniatkan buat berapa orang. Kita katakan nggak sah. Iya. Faedah yang ketujuh, poin yang ketujuh. La yajuzu li ahadin an yakuna qasduhu min al-hajj an ghairi akhdhul mal. Wa inama yakunu qasduhu al-hajj wal wusul ila tilka al-amakin al-muqaddasah wal ihsan ila akhihi bil hajj anhu. Tidak boleh tujuan menghajikan orang lain itu untuk mencari keuntungan. Ya, tidak boleh tujuan menghajikan orang lain itu untuk apa? Untuk cari cuan. Ya. Tapi tujuannya adalah mau ibadah dan dalam rangka berbuat baik buat orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an-niyabah fil haji ja'at bihas sunnah. Menghajikan orang lain itu ditujukan oleh sunnah. Fa inna Rasulullah SAW sa'alathu imra'ah. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhun kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujju anhu qala na'am. Ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, ayahku sudah tua renta dan sudah ada kewajiban haji buat dia. Bolehkah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, boleh. Wal istinabatu bil haji bi'iwad in kana al-insan qasdul iwad
Kalau menghajikan orang lain tujuannya untuk mendapatkan apa? Cuan tadi, ya, keuntungan. Kalau tujuannya tadi adalah untuk dapat harta, berkata Syekhul Islam Taimiyah, "Man hajja liya'kul falaysa lahu fil akhirah min khalaq." Siapa yang haji atau menghajikan orang tujuannya supaya tujuan utamanya mencari keuntungan, maka ia tidak mendapatkan keberuntungan nanti pada hari akhirat. Tidak dapat pahala. Ya. Wa amma man akhadha li hajj fala ba'sa bihi. Adapun kalau dia menerima uang untuk menghajikan orang tersebut, di mana uang itu tujuannya untuk apa? Transportasi dan lain-lainnya, buat makan dia juga, ya. Maka tidak apa-apa. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Ya. Poin yang ke-8. Idza mata al-muslim wa lam yaqdi fariidatal hajji wa huwa mustaqbilun li syuruti wujubiha wajaba an yahujja anhu min malihi alladhi khalafahu sawa'un aw awsa bidzalik aw lam yusi. Apabila seorang muslim meninggal dan belum melaksanakan kewajiban haji, tapi sudah terpenuhi syarat-syarat wajib haji, maka dia wajib dihajikan oleh anaknya atau yang lain dari harta si mayat. Dari harta siapa? Si mayat. Iya. Baik si mayat itu berwasiat ataupun tidak berwasiat, pokoknya ya dihajikan si mayat itu dari harta dia. Misalnya antum udah punya duit, ya, banyak duit antum, tapi belum sempat apa? Haji, ya, sudah terpenuhi syarat-syarat haji, wajib haji sudah terpenuhi. Qadarullah meninggal duluan, maka pada waktu itu wajib dihajikan. Yang paling berhak menghajikan siapa? Anak-anaknya. Dari mana? Ya, biaya untuk hajinya dari uang si mayat. Wajib dikeluarkan sebelum dibagikan untuk apa? Warisan. Ya. Poin yang ke-9. Hal lilladhi yahujju an ghairihi ajral haji kamilan wa yarji kayami waladatu ummu. Orang yang menghajikan orang lain, apakah dapat keutamaan ini, Pak? Siapa yang haji dan tidak berbuat kefasikan, tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, maka ia pulang seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Nah, apakah orang yang menghajikan orang lain dapat keutamaan ini? Berkata ulama lajnah daimah, wa amma taqwimu hajjil mar'i an gharihi hal huwa kahaji an nafsi aw aqal fadlan aw akthar, fadzalika raji'un ila Allah. Adapun orang yang menghajikan orang lain, apakah pahalanya sama seperti dia berhaji sendirian, meniatkan buat dirinya sendiri, ataukah keutamaannya lebih rendah daripada dibandingkan dengan menghajikan diri sendiri, atau bagaimana? Kata beliau, ini semua dikembalikan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Iya. Berkata Ibnu Hazm dari Daud, ia berkata, qultu li Sa'id bin Musayyib, ya Aba Muhammad, li ayyihimal ajrul hajj, ya, li ayyihimal ajr lil hajj aw lil mahjuj anhu? Wa qala Sa'id, inna Allah ta'ala wasi'un lahuma jami'an. Daud bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in besar, Pak. Bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kata Daud, hai Sa'id, orang yang menghajikan orang lain pahalanya buat siapa?
apakah buat yang menghajikan atau yang buat yang dihajikan? Kata Said, sesungguhnya Allah meluaskan pahalanya buat mereka semua. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Tapi ingat ya, ini berhubungan dengan perbuatan haji saja. Adapun ketika dia menghajikan misalnya tawaf sunnah buat dirinya sendiri, beramal soleh, atau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya buat dia itu jelas. Ya. Poin yang ke-10. Al-afdal an yahujja al-waladu an walidayhi wal qaribu an qaribihi fa in istajara ajnabiyan jaza. Yang paling utama yang menghajikan itu adalah anak. Kalau tidak anak, boleh saudaranya. Kalau tidak ada, boleh menyewa orang untuk menghajikan. Jadi yang paling utama untuk menghajikan siapa? Anak. Kalau anak nggak ada, atau anak belum ada yang haji, saudaranya, saudara mayat. Iya. Kalau nggak ada juga, boleh pada waktu itu kita bayar orang untuk menghajikan mayat tersebut. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau ditanya, Su'ila tuwfiyat walidati wa ana saghirus sin. Wa qad ajjartu ala hajjatiha syakhsan mawthuqan bih. Wa aydan walidi tuwfi wa qad sami'tu min ba'di aqaribi annahu hajja. Hal yajuz an wajjira ala hajjati walidati am yalzamuni an ahujja anha ana binafsi. Ibuku sudah meninggal saat aku masih kecil. Ya. Waqad ajjarat ala hajjatiha syakhsan mawthuqan bihi. Dan aku sudah menggaji menyewa orang untuk menghajikan ibuku. Adapun ayahku sudah meninggal, tapi aku mendengar dia sudah haji. Bolehkah aku menyewa orang untuk menghajikan ibuku? Ya. Atau aku sendiri yang wajib menghajikan ibuku? Kata Syekh bin Baz apa? In hajjata anhuma binafsik wajtahadta fi ikmali hajjika ala wajhi syar'i fahuwal afdal. Jika kamu yang menghajikan, ya, maka itu yang paling utama. Wa in istajarta man yahujju anhuma min ahli din wal amanah fala bas. Tapi kalau kamu sewa orang yang amanah, orang yang punya agama dan amanah untuk menghajikan ibumu, boleh. Ya. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya hadis Syubrumah tadi. Rasulullah SAW ditanya, Rasul mendengar ada orang berkata, labbaikan Syubrumah. Lalu Rasul bertanya, siapa Syubrumah itu? Kata orang itu, saudaraku ya Rasulullah, qarib. Ya, kata Rasulullah, kamu sudah haji belum? Belum. Kalau begitu, hajikan dirimu, lalu hajikan orang, saudaramu itu. Ya. Poin ke-12. La yajuzu liman wukila bil haji an ghairihi an yuwakkila ghairahu ila biridha man wakkalahu. Tidak boleh orang yang diwakilkan untuk menghajikan orang lain untuk mewakilkan orang lain kecuali dengan keriduan orang yang mewakilkan. Artinya antum mau menghajikan orang, antum untuk mewakilkan untuk menghajikan orang, maka harus minta izin dulu. Kalau diizinkan, baru apa-apa.
Poin ke-13. Hal tajuzul inabatu fi hajjin nafilah. Bolehkah menghajikan orang lain tapi hajinya bukan haji wajib, haji sunnah? Bolehkah menghajikan orang lain tapi hajinya haji sunnah, bukan haji wajib? Ikhtilaf para ulama. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan bahwasanya hukum menghajikan itu hanya berlaku untuk haji wajib saja. Hajjatul Islam. Ya. Berkata Syekh Utsaimin, "Idza kana rajul qad adda al-fariidah wa arada an yuwakkil anhu man yahujju aw ya'tamir nafilah, fa inna dzalika khilafan baina ahli al-'ilm. Wa minhum man ajazahu wa minhum man mana'ahu wal aqrab indi al-man'u." Apabila seseorang sudah melaksanakan haji, udah pernah apa? Haji. Lalu dia mau menyuruh orang lain menghajikan dirinya. Ya, haji sunnah. Atau mengumrohkan dirinya umrah sunnah. Maka ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan, di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh. Yang dekat, yang kuat menurutku tidak boleh. Wa annahu la yajuzu li ahadin an yuwakkila ahadan yahujju anhu aw ya'tamir idza kana dzalika nafilah. Bahwa seseorang tidak boleh menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya atau mengumrohkan dirinya kalau itu haji dan umroh yang sunnah. Ya. Karena al-asla fil ibadat an yakuma bihal insan binafsih. Karena pada asalnya ibadah itu seseorang hendaknya melaksanakan sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Nah ini poin-poin yang perlu diperhatikan Pak dalam masalah apa? Menghajikan orang lain. Jadi hadis ini menunjukkan Pak, ya, tentang bolehnya badal haji. Namun sudah kita jelaskan tadi poin-poin tentang masalah badal haji. Hadis ini juga menunjukkan Pak, kita ambil faedah, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka wajib dibayarkan dulu hutangnya. Jadi hartanya nggak boleh diwariskan kalau masih belum dibayar hutangnya Pak. Misalnya Bapak meninggal, punya utang 200 juta. Bapak meninggalkan rumah. Maka rumah ini nggak boleh diwariskan dulu. Harus digunakan dulu buat bayar apa? Hutang. Walaupun qadarullah ternyata menghabiskan seluruhnya. Ya. Ternyata hartanya hanya pas-pasan buat bayar hutang si mayat. Sudah tidak ada apa buat warisan lagi. Tetap wajib bayarkan hutang dulu. Ya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa orang yang punya hutang haji sama seperti mempunyai hutang harta. Iya, makanya Rasulullah mengkiaskan, bagaimana pendapatmu kalau ayahmu punya hutang, kamu wajib bayar nggak? Wajib, kata Rasulullah. Demikian pula hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya Pak, isbatul qiyas. Bahwa qiyas itu termasuk salah satu dalil. Karena kan ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pernah dengar nggak Pak? Dalil-dalil Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apa sih qiyas itu Pak? Ya.
Kias itu banyak macam-macamnya Pak. Ya, namun yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan hujjah itu qiyasul illah. Kias yang berdasarkan ilat. Yaitu ilhaqu al-far'in bil asal bijami'il illati bainahuma fil hukm. Yaitu menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Ya. Contohnya gimana? Jadi kias itu Pak ada 4 rukun. Kias ilat itu. Rukun yang pertama apa? Adanya pokok. Pokok yaitu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Rukun yang kedua, adanya cabang yang akan dikiaskan. Yaitu masalah-masalah yang baru muncul, kontemporer. Rukun yang ketiga, adanya ilat. Ya. Apa itu ilat? Ilat itu alasan pensyariatan, istilahnya begitu Pak. Kemudian yang keempat, adanya hukum. Contoh kias gimana Pak? Contoh misalnya Pak, di zaman sekarang ada namanya ganja. Di zaman Rasulullah nggak ada ganja. Kita lihat yang ada di zaman Rasul apa? Arak. Arak ya diharamkan oleh Allah. Ilat pengharamannya apa? Ilatnya karena memabukkan. Karena apa? Memabukkan. Terus kita lihat ganja memabukkan tidak? Memabukkan. Oh, berarti ilatnya sama nih. Oke, hukumnya sama. Haram. Iya. Nah, di situ pokoknya apa? Arak. Cabangnya apa? Ganja. Ilatnya apa? Memabukkan. Hukumnya apa? Haram. Ini namanya kias, Pak. Iya. Contoh lagi. Di zaman Rasul adanya gandum. Sekarang adanya beras. Di zaman Rasul nggak ada beras. Nah, kita lihat di zaman Rasul adanya gandum. Gandum dengan beras ilatnya sama enggak? Oh sama. Sama-sama makanan pokok. Maka pada waktu itu boleh tidak bayar zakat fitr dengan beras? Ya. Iya. Yang namanya kias Pak. Nah, di sini nggak bisa mengkiaskan. Ketika ada orang datang berkata, "Ya Rasulullah, ayahku mati, meninggal dalam keadaan belum berhaji. Bolehkah aku menghajikan?" Kata Rasulullah, "Kalau bapakmu punya hutang, kamu wajib membayarkan nggak hutang itu?" "Wajib ya Rasulullah." Ah, ini juga sama. Ini hutang kepada Allah, maka kamu harus menghajikan bapakmu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini namanya kias, Pak. Ya, pokoknya apa tadi? Yaitu membayar hutang itu wajib. Dikiaskan oleh Rasulullah kepada apa? Ini akal Islam namanya kias. Karena itu pendapat yang rajih. Bahwa kias itu hujjah. Tapi syaratnya apa? Kapan boleh menggunakan kias, Pak? Ya, boleh menggunakan kias kata para ulama kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis dan ijma, sudah kita kiaskan kepada yang ditunjukkan oleh dalil. Tadi ganja kan nggak ada dalilnya, Pak. Ya tidak. Ganja tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak ada Al-Quran hadis mengatakan ganja haram, gitu kan? Sementara di zaman Rasul ada yang sama ilat dengan ganja. Apa itu? Memabukkan tadi. Rokok nggak ada di zaman Rasul, ada nggak? Nggak ada. Ya.
Tapi ada nggak di zaman Rasul yang ilatnya sama dengan rokok? Rokok itu berbahaya tidak Pak untuk kesehatan? Berbahaya untuk kesehatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala sesuatu yang membahayakan buat kesehatan. Ya, yang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis 25. An Anas bin Malik anna Nabi SAW qala fi maradi arhamakum. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda ketika meninggal, ketika sakitnya beliau, sambunglah rahim kalian, perhatikanlah rahim kalian. Di sini menunjukkan Pak, ya, perintah Islam untuk menjaga silaturahim. Dan sudah pernah saya sampaikan Pak, silaturahim itu hanya untuk yang punya hubungan rahim. Adapun yang nggak punya hubungan rahim bukan silaturahim namanya. Iya, saudara seiman. Maka di sini Rasulullah mengingatkan, jaga silaturahim, jaga silaturahim. Karena banyak sekali Pak, orang begitu mudah sekali ya untuk memutuskan silaturahim hanya karena masalah dunia dan yang lain. Padahal kata Rasulullah SAW apa? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Hadis 26. An Abdullah ibn Amr ibn al-As marfu'an irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum wa wailun li aqma'il qaul wa wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rasulullah SAW bersabda, irhamu, sayangilah. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, wailun li aqma'il qaul. Celaka untuk aqma'ul qaul. Apa aqma'ul qaul, Bapak? Kata para ulama, artinya humul ladina yasma'unal qaul wa la ya'maluna bih. Itu orang-orang yang mendengarkan ilmu, ya, tapi tidak mengamalkannya. Sebatas duduk di majelis talim, dengerin, udah, tapi nggak diamalin. Ya, itu disebut dengan aqma'ul qaul. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Celaka untuk aqma'ul qaul, kata Rasulullah SAW. Dan celaka untuk orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Padahal mereka tahu itu dosa. Di sini akhi, kita ambil faedah. Anjuran untuk punya sifat kasih sayang, rahmat. Apa sih Pak hakikat kasih sayang itu Pak? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hakikat kasih sayang. Kata beliau, ar-rahmah, kasih sayang adalah muhawalatu isalil al-khair lil marhum, yaitu usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang disayangi. Itu namanya sayang. Ya. Jadi hakikat sayang itu apa? Usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang disayangi. Dan sayang itu Pak harus disertai dengan ilmu.
Sebab kalau sayang tanpa ilmu, tapi dengan kebodohan, lebih banyak merusak. Antum sayang sama anak, ya, saking sayangnya dimanja, semua fasilitas diberikan, dan yang lain-lain, akhirnya sampai besar pun gak bisa mandiri. Karena saking dimanjanya, Pak. Ini bukan kasih sayang yang berdasarkan ilmu nih, Pak. Ini sayang hanya sebatas perasaan dan sayang yang menunjukkan kepada kebodohan. Ya. Beda dengan orang yang sayang sama anaknya tapi dengan ilmu. Dia akan berusaha supaya mendidik anaknya supaya jadi mandiri. Dia akan disiplinkan anaknya walaupun anaknya nangis-nangis gak masalah. Kamu harus disiplin, nak. Waktunya tidur-tidur, waktunya bermain-main. Waktunya belajar kamu. Tegas sama anaknya. Untuk apa? Untuk kebaikan dia di masa depan nanti. Berarti ini betul sayangnya dengan ilmu. Sebagian orang tua itu sayangnya bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan. Gara-gara anaknya ya diomelin sama gurunya, langsung dilaporin gurunya ke polisi. Ya. Padahal guru itu tujuannya untuk mendidik. Kalau orang tua yang berilmu, dia akan berkata kepada gurunya, nggak apa-apa, Pak. Ya, kasih dia sanksi yang setimpal buat anak saya ini. Biar anak saya ini terbiasa dengan kebaikan. Ini baru orang tua yang punya ilmu, Pak. Iya, karena banyak sekali, mohon maaf ya, orang tua yang hanya mengandalkan perasaan, Pak. Ketika dia masuk anaknya ke pondok pesantren, ya, kemudian anaknya mungkin diomelin sama anaknya, entah itu mungkin diberikan sanksi, marah, ngambek ibunya atau bapaknya. Ngancam segala lah, laporin ke polisi lah. Ya, kalau seperti ini silakan aja lah, bawa aja sendiri, silakan didik sendiri di rumah sana. Ini Pak, kebanyakan di zaman sekarang tuh seperti ini kasih sayangnya, Pak. Kalau kita dulu waktu kecil boro-boro, ya, pesantren aja nggak pernah dikunjungin sama sekali. Pulang ke rumah pas liburan suruh pulang sendiri sama bapak. Nih, saya kirim duit, pulang sendiri sana. Kalau kita kan jemput, Masya Allah, pulangnya dulu boro-boro, Pak. Iya, kita mau berangkat lagi cuma diantarin ke terminal, beliin karcis, udah berangkat sendiri kamu. Jadinya memang berdikari, mandiri kita jadinya, Pak. Iya, nggak kayak sekarang, terus cengeng jadinya, Pak. Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ya Pak, jadi sayang itu hakikatnya menyampaikan usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada yang disayangi. Tapi dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Allah sayang nggak sama hamba-hambanya Pak? Sayang. Terkadang sayangnya Allah kepada hambanya dengan menyusahkan si hamba, Pak. Allah sayang nggak kepada Nabi Yusuf? Sayang. Karena Allah sayang kepada Nabi Yusuf, Allah jadikan Nabi Yusuf di penjara di bawah tanah. Supaya terhindar dari fitnah awewe. Fitnah perempuan. Karena kan Nabi Yusuf tahu sendiri. Kuantengnya luar biasa, Pak. Sampai perempuan ngelihat wajah Nabi Yusuf aja nggak kerasa motong-motong tangan sendiri. Coba kalau antum yang lewat. Ya. Maka Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti kemauan para wanita-wanita itu. Maka Allah kabulkan. Di penjara Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya, Pak. Demi untuk melindungi Nabi Yusuf dari keburukan. Sayang namanya, Pak. Iya. Kadang Allah sayang kepada seorang hamba, dijadikan si hamba ini, Pak, seret rezekinya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau rezekinya luas dia bakal lupa.
dia bahkan jadi orang suka maksiat, maka Allah seratkan rezekinya supaya dia terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah sayang kepada hambanya dengan cara apa? Terkadang dengan menyusahkan. Allah sayang kepada hambanya dengan menurunkan perintah, larangan, disuruh kita ibadah, disuruh kita sholat, puasa, zakat. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Nah ini kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu menunjukkan bahwa Allah kasih sayang kepada hambanya dengan ilmu, Pak, bukan dengan sebatas perasaan. Rasulullah sayang kepada umatnya, sangat sayang. Maka beliau pun jelaskan seluruh kebaikan. Ya, semua kebaikan yang memasukkan ke surga dijelaskan oleh Rasulullah. Semua keburukan yang bisa masukkan ke neraka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itu dia Pak, hakikat daripada apa? Sayang. Iya. Kata Rasulullah, irhamu turhamu. Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa? Allah. Dalam hadis yang lain, ya, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Kenapa? Ada orang Arab Baduy datang. Lalu dia melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Apa kata orang Arab Baduy? Hai Rasulullah, aku punya 10 anak. Tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam celaan orang-orang yang senang mendengarkan ilmu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya, anjuran untuk memaafkan. Karena Rasulullah bersabda, "Waghfiru yaghfirullahu lakum." Maafkanlah, niscaya Allah akan maafkan kamu. Maafkan saudara kita yang salah sama kita, Pak. Ya, jangan sampai Pak, saudara kita diadab gara-gara kita, Pak. Ya. Namun apa setiap orang yang berbuat salah sama kita harus dimaafkan? Kata Syekh Utsaimin, enggak juga. Siapa yang kita maafin? Yaitu mereka yang minta maaf dan merubah sikap. Adapun dia minta maaf tapi tetap aja menzalimi kita terus, maka kata Syekh Utsaimin, orang seperti ini tidak baik kalau dimaafin, Pak. Iya. Makanya kata Syekh Utsaimin, memberi maaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Faedah selanjutnya akhwal Islam, hadis ini menunjukkan tercelaknya orang yang mendengarkan ilmu tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Makanya kita datang ke majelis taklim itu tujuannya apa, Pak? Yang terpenting itu kita pertama menghilangkan kebodohan, menuntut ilmu, dan berusaha untuk mengamalkan. Karena kata Rasulullah, wailun lil akma'il qaul. Akma'ul qaul tadi sudah kita jelaskan, ya. Itu orang yang mendengarkan ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, celaan terhadap orang yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau taubat. Kata Rasulullah, wailul lil musirrin. Celaka buat orang yang ngeyel di atas maksiat. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu. Itu orang-orang yang betah di atas maksiatnya. Padahal mereka tahu itu maksiat. Sudah punya ilmunya bahwa itu maksiat, gak boleh. Tapi malah tetap aja dilakukan. Udah gitu betah lagi. Kalau diingetin, ya malah ngambek terkadang, Pak.
Ada orang kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.